Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan nanti dalam memahami materi yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, silakan bagi yang belum disiapkan buku-bukunya, kita siapkan dulu. Dan kalau sudah siap, kita simak video pembelajaran kali ini. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, sebelum mulai belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua menyiapkan buku serta alat tulis dan membaca doa. Siti, Dayu, kamu dan teman-temanmu yang lain menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada guru. Ibu guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-teman. Siti dan teman-temannya telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lainnya. Apa sajakah itu? Mari kita pelajari bersama dengan membaca teks berikut ini yang berjudul Manfaat Pemenuhan Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, akan tercipta kehidupan yang harmonis antar warga negara Indonesia dan antara warga negara dengan pemerintah. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan, sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia.
Anak-anak hebat, seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, sekarang kita akan menuliskan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf ke dalam tabel berikut ini. Ditambah satu lagi yaitu gagasan utama teks non-fiksi. Anak-anak hebat, masih banyak manfaat atas terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia. Kamu bisa mengidentifikasinya melalui berbagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia. Pada dasarnya, pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, lakukan hak-hakmu sebagai warga negara secara seimbang. Dengan demikian, kamu telah ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia sebagai upaya pencapaian tujuan nasional juga menjadi cara ampuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Mari kita baca kembali teks berikut ini yang berjudul Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia secara seimbang, diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara Indonesia, sehingga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contohnya, melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional, berkompetisi dalam meraih prestasi, menggunakan produk buatan dalam negeri, menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata atau berperang. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan membiasakan tindakan-tindakan positif atau perilaku baik yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan berupa menghargai perbedaan yang ada dan jangan jadikan perbedaan sebagai alasan terjadi perpecahan. Menjaga kemerdekaan Indonesia harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari bacaan tersebut di atas, dapat kita simpulkan contoh-contoh upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Melestarikan budaya daerah, rajin belajar, menggunakan produk buatan dalam negeri, menghormati sesama, mentaati peraturan yang berlaku, menghormati perbedaan, atau dengan kata lain mengembangkan rasa toleransi, bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, dan budayanya, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian, lakukan pengamatan terhadap perilaku warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Apakah warga masyarakat sudah mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia atau belum? Silakan kalian catat perilaku apa saja yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat di sekitarmu. Misal seperti ini, upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI yang sudah dilaksanakan oleh warga Desa Kroya
adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati perbedaan. Yang kedua, bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. Mentaati peraturan yang berlaku. Dan menggunakan produk buatan dalam negeri. Nah, hal tersebut kalian sesuaikan dengan perilaku masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Anak-anak hebat, demikian pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita belajar tentang hak-hak warga negara dan upaya mempertahankan NKRI. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Tentunya anak-anak juga bisa mencari lagi materi dari referensi atau sumber yang lain. Bisa dari internet, dari YouTube, maupun dari buku-buku yang anak-anak miliki. Tidak lupa materi yang ada di LKS maupun paket, anak-anak bisa membaca kembali. Dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya anak-anak coba. Dan nanti dikumpulkan pada waktu yang Pak Ibu sampaikan melalui WA Group. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.